Kak Jing, thank you for coming. Thank you. Very happy to be here. Very happy to having you. So Sun Life recently launched a survey. Gawat darurat dual function Rumah Sakit Jiwa Gracia sudah diresmikan nih sahabat istimewa. Instalasi gawat darurat ini diresmikan secara langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Instalasi gawat darurat ini memiliki dual function nih sahabat istimewa, karena sekarang tidak hanya untuk melayani pasien psikiatris saja, melainkan juga bisa melayani pasien secara umum. Demi menunjang pelayanan publik, lebih maksimal IGD ini pun memiliki fasilitas yang memadai, seperti ambulan, ruang tindakan, ruang isolasi untuk pasien psikiatri, ruang pemeriksaan untuk ibu hamil, serta ruang radiologi. Instalasi gawat darurat dual function Rumah Sakit Jiwa Gracia ini didukung penuh dengan dana keistimewaan. Harapannya, dengan gedung IGD yang baru ini, bisa lebih meningkatkan pelayanan untuk para pasien yang memerlukan tindakan. Dana keistimewaan Migunani, Murakabi, Berantasing. Baik, semangat pagi pemirsa dan juga sahabat istimewa. Selamat bertemu dalam program Obrolan Pagi. Hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu merawat jiwa, menjaga tradisi istimewa. Nah, layanan kesehatan masyarakat ini memang harus secara merata ya, baik untuk pasien psikiatri maupun non-psikiatri gitu. Terutama untuk masyarakat yang berada di kawasan yang rawan bencana. Nah, sesuai tadi ada potongan video depan tadi ini pemirsa, ini Rumah Sakit Jiwa Gracia DIY. Ini diberikan amanat melalui Pergub DIY tahun 2020 nomor 39 ya, sebagai rumah sakit penyangga di kawasan rawan bencana Gunung Merapi milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya ini ada pembiayaan dana keistimewaan dalam upaya untuk mengembangkan fasilitas agar lebih baik lagi bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu hari ini kami bersama dengan dua tamu kami. Yang pertama bersama dengan Paniradiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI, dan kami juga bersama dengan Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia, Dr. Ahmad Ahadi MPH. Selamat pagi, Bapak berdua, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Semangat untuk Jogja Istimewa aja Pak Aris ya. Selalu. Dokter selalu, juga ya. Selalu semangat. Iya, ini Pak Aris bisa cerita nih tentang program pembiayaan untuk fasilitas ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi dana keistimewaan di Yogyakarta ini kan dimulainya sejak ada undang-undang, kemudian ada pembiayaan. Memang berkaitan dengan urusan kesehatan, belum banyak dana IS itu melakukan aktivitas program kegiatannya. Jadi kalaupun program kegiatan ya dengan angka yang tidak signifikan, dan juga kaitan dengan aktivitas pun juga tampaknya masih harus kemudian ditingkatkan, terutama berkaitan tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka di tahun 2024, setelah kemudian tahun sebelumnya kita diskusi dengan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Gracia, Mas Direktur ini, kemudian kita bersepakat bahwa memang perlu ada pembiayaan khusus berkaitan dengan layanan pada masyarakat, khususnya yang berkaitan kesehatan. Maka kemudian ada alokasi dana keistimewaan yang berada di Rumah Sakit Gracia, dan kebetulan Rumah Sakit Gracia itu sesuai dengan Pergub ini merupakan salah satu penyangga, rumah sakit penyangga, dan di situ seperti kita ketahui bahwa kita itu Yogyakarta itu tempat yang kalau berbicara tentang bencana itu hampir semua bencana ada, Mbak Isa. Ya. Jadi dari bencana gempa bumi juga pernah, kemudian kaitan dengan limpahan air juga ada, banjir, kemudian juga kaitan dengan Gunung Merapi, mungkin juga bahaya tsunami, bahkan angin puting beliung. Artinya semua bencana di Yogyakarta itu ada. Nah, kebetulan di Merapi ini ada Rumah Sakit Gracia yang memungkinkan sebagai salah satu penyangga apabila
ada sesuatu keadaan darurat walaupun tidak kita inginkan Betul. ya. Tetapi bagaimanapun juga kita perlu bersiap-siap Iya. dalam rangka untuk kemudian menjaga apabila ada sesuatu yang luar biasa yang berada di terutama kaitannya dengan SLS. Nanti kami punya SLS berada di wilayah Merapi. Nah, ini kan dari 2024 Bapak ya, ini mulai Iya. untuk alokasinya sendiri. Ini apa saja yang akan dilakukan perubahan atau fasilitasi nih Pak Aris? Jadi kalau sementara ini kerancangan kita ya moga-moga bisa selesai dengan entah 2026 entah 2027 ya Mas Dokter ya. Atau kalau misalnya bisa cepat lebih baik. Tetapi di tahun pertama itu tadi seperti yang sudah tayangan sebelumnya sudah ada IGD yang diresmikan oleh Ngersa Dalem. Kemudian di tahun ini juga ada pembiayaan pembangunan gedung berkaitan dengan instalasi rehabilitasi medis, kemudian juga kaitan dengan psikologi terpadu maupun berkaitan dengan instalasi formasi. Tiga bangunan ini juga insya Allah moga-moga lancar berdiri di tahun 2025 ini. Selain itu juga tahun berikutnya masih ada yang kemudian kita tindak lanjuti. Jadi harapan kita memang bisa cepat selesai gitu. Kalau anggaran sementara gitu ya dari diskusi itu hampir 360-an miliar sekitar 360-an miliar ya. Total ya. Nah, proses-proses itulah yang kami berharap juga dukungan dari pemerintah pusat karena ini berkaitan layanan kepada masyarakat yang ada di Yogyakarta. Kenapa saya sampaikan bahwa ini menjadi bagian dukungan pemerintah pusat? Karena dana keistimewaan itu dana yang asalnya APBN, sehingga yang mengatur berkaitan dengan keuangannya diberikan ke Yogyakarta berapa, ini pemerintah pusat ini Dari yang pusat ya. paling berperan. Dan harapan kami ini nyata, program kegiatannya juga bisa dilihat, manfaatnya pun juga nyata. Harapan kami didukung oleh Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Ya, izin saya bergeser ke Dr. Ahmad. Ini kan Rumah Sakit Jiwa Gracia kan sebelumnya fokusnya kan untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk jiwa, nafsa gitu. Nah, kemudian setelah ada tambahan sebagai rumah sakit penyangga ini seperti apa Bapak? Nggih, sebelum saya menjawab ke akhir pertanyaan tadi, berdasarkan peraturan Gubernur 88 yang mengatur tentang tugas dan fungsi, di sana Rumah Sakit Jiwa Gracia tugasnya adalah membantu gubernur di dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa perorangan, narkotika, nafsa, dan kesehatan lainnya. Jadi tetap ada memang kemudian adalah kesehatan lainnya. Cuman core bisnis kita atau urusan pokok, tugas tanggung jawab kita pokok itu adalah yang di jiwa. Kemudian tahun 2022 kita itu diwajibkan memiliki master plan pengembangan pelayanan yang sampai nanti di tahun 2042. Nah, berdasarkan banyak kajian, termasuk salah satunya adalah kajian epidemiologi, kemudian kajian peraturan perundangan, maka seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Jiwa Gracia berkomitmen kita melakukan transformasi pelayanan yang tadinya dari rumah sakit jiwa itu nantinya kemudian bisa juga melayani yang bukan jiwa. Nah, kemudian ada peraturan gubernur nomor 39 tahun 2020 yang secara nyata mengamanahkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Gracia itu sebagai rumah sakit besar di kawasan utara menjadi rumah sakit penyangga ketika adanya erupsi Merapi. Itu ditetapkan. Jadi di dalam mitigasi bencana erupsi Merapi kami itu nggak boleh kemana-mana. Justru kami melayani masyarakat. Nah, tadi Mas Aris mengatakan keluarannya itu adalah memberikan pelayanan dan muaranya itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau kita berbicara tentang masyarakat, kondisi masyarakat itu di dalamnya ada namanya kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Salah satunya itu adalah orang tua. Nah, orang tua itu ketika bencana menjadi lebih rentan. Baik itu ketika bencana ataupun setelah pasca bencana. Sehingga kami mengembangkanlah pelayanan di bidang psikiatrinya itu mengembangkan subspesialisasi, kemudian non psikiatrinya itu adalah spesialis lain, perawatan lain yang mendukung kerja besar Rumah Sakit Jiwa Gracia sebagai rumah sakit penyangga. Izin dokter, sebelum dilanjutkan kita akan jeda dulu, dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu, ada beberapa informasi komersial, pastikan Anda bersama dengan kami. Anda juga boleh bergabung untuk menyampaikan pertanyaan di 4477 666 usai jeda berikut ini.
memperingati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UP3 Pekalongan menjadi sosok Kartini di dunia kelistrikan yang mendukung berkembangnya ekosistem kendaraan listrik melalui kampanye ketersediaan stasiun pengisian listrik umum atau SPKLU di wilayah kerja PLN UP3 Pekalongan. Kampanye ini menjadi bentuk langkah aktif para pegawai wanita di wilayah kerja PLN Pekalongan dalam mendukung berkembangnya ekosistem kendaraan listrik serta terwujudnya transisi menuju energi bersih. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RCTV Asli. Stop Bullying di Indonesia. Eratkan persaudaraan. Dipersembahkan oleh Cegah stunting, kenali penyebabnya. Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Skoy, jajanin aja. PLN UP3 Yogyakarta kembali membawa UMKM kuliner binaan Rumah BUMN Gunung Kidul untuk pamer produk dan karya di ulang tahun Mangkunegaran ke-268. Melalui inisiatif Power UMK Hub, PLN mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian acara bertajuk Mangkunegaran Makan-Makan pada Jumat 18 April. Kehadiran Power UMK Hub dalam acara ini merupakan bagian dari strategi PLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Dan UP3 Yogyakarta melalui Rumah BUMN Gunung Kidul senantiasa memberikan dukungan dalam pertumbuhan UMKM di Yogyakarta. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Obrolan Pagi, dan kami mengundang Anda untuk ikut bergabung kalau ada yang akan ditanyakan atau disampaikan.
Silakan bisa telepon kami di 0274 4477 666. Saya masih bersama dengan dua orang tamu kami, Pandi Radiopati Keistimewaan DIY, Bapak Aris, dan juga Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia, ada Dr. Ahmad Ahadi. Tadi sampai ke Pak Dokter ini ya, menyampaikan bahwa ada kelompok rentan dan harus ada pengembangan pelayanan. Monggo dilanjut dulu, silakan. Oke, jadi maka kemudian kami berfokus untuk kemudian memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat tadi, khususnya adalah kelompok rentan ketika bencana ataupun di luar bencana. Kemudian kondisi pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Gracia setelah ada IGD dan pelayanan non bisa dibandingkan pelayanan psikiatri dan non psikiatri. Pada tahun 2024 pelayanan rawat jalan non psikiatri itu sebesar 2.920 dengan kapasitas itu yang kemudian kita belum melakukan pengembangan secara masif. Kemudian rawat inapnya itu sudah 1.290, Mbak. Kemudian di tahun yang sama 2024 IGD kita yang non psikiatri tapi datang ke IGD Rumah Sakit Gracia itu 2.238. Sekarang setelah diresmikan pada kemarin sampai terakhir adalah ini data April itu sudah 727 kasus non psikiatri yang ditangani di IGD dual function kita. Gitu. Artinya apa? Artinya sebetulnya kehadiran IGD dengan atas pembiayaan kehadiran IGD dual function atas pembiayaan dana keistimewaan ini betul-betul kemudian adalah menjawab kebutuhan masyarakat baik di Pakem ataupun di sekitar Pakem. Kita kalau mau berbicara tentang kebutuhan masyarakat, saya sedikit memberikan data. WHO itu sudah memberikan standar jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk. Untuk perawatan inap. Jumlah bed ya? Jumlah bed. Jadi untuk kawasan Sleman Utara itu satu bed itu diperebutkan hampir 2.000 penduduk. Padahal standar WHO itu adalah 1:1000. Sementara data kita di Pakem itu adalah 0,59 untuk 1.000. Artinya kan untuk 2.000 baru dia cukup satu. Gitu. Jadi sebetulnya masyarakat itu butuh pelayanan non psikiatri. Sementara fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Sleman Utara itu hanya rumah sakit yang di Selatan Gracia, kemudian yang di Timur Gracia. Artinya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang sebelumnya sudah punya rumah sakit besar, SDM kesehatannya juga besar, dan kemudian modal yang lain juga kemudian ada gitu. Kenapa enggak kemudian kita menyediakan pelayanan non kekhususan di rumah sakit khusus? Nah, sehingga kami sih cita-citanya di dalam master plan kami tuliskan itu bahwa Rumah Sakit Jiwa Gracia itu bisa menjadi salah satu entitas keistimewaan DIY. Di mana sih entitas keistimewaannya itu? Loh, rumah sakit jiwa loh, tapi kok bisa merawat luka bakar, patah tulang, melahirkan gitu loh, stroke dan lain sebagainya. Jadi itu kan bisa kemudian menambah bahwa keistimewaan yang dibiayai oleh dana keistimewaan itu memang betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Iya betul, kembali ke masyarakat lagi gitu betul. Ya. Kemudian kalau dengan tadi yang dokter sampaikan dual function itu untuk layanan, untuk manajemennya bagaimana nih supaya? Manajemennya tetap satu. Jadi dokter-dokter kami itu syarat seorang dokter bisa bekerja di IGD dia harus punya 2 sertifikat. Satu namanya ATLS, 2 namanya ACLS. ATLS itu adalah Advanced Trauma Life Support. Jadi nggak harus secara khusus, jadi dokter itu di situ bisa melayani jiwa, bisa melayani non jiwa. Yang kedua adalah sertifikat ACLS, Advanced Cardio Life Support. Demikian juga perawat-perawatnya. Nah, perawatnya itu bisa memiliki BCLS namanya, Basic Cardiology Life Support, dengan kemudian BTLS, Basic Trauma Life Support. Sudah ada. Nah kan tinggal terus kemudian mengoptimalkan gitu. Bagaimana mengoptimal? Ya sediakan saja sarananya. Kan gitu toh, alat kesehatan dan sebagainya. Sistemnya kita bangun. Sehingga kami membangun IGD struktur ditopang oleh
dana keistimewaan di bawah komandonya Mas Haris, kami di dalam menyiapkan infrastrukturnya, sistemnya, alur dan lain sebagainya itu gitu loh. Apa-apa yang kemudian alat yang dibutuhkan kalau masuk ke IGD, standarnya bagaimana, itu sudah kami siapkan. Dan dengan diresmikan itu sudah 100% bisa beroperasi. Jadi Rumah Sakit Gracia saat pertemuan ini juga, itu ketika ada kasus misalnya trauma, sudah nggak masalah, sudah bisa ditangani. Jadi soal kemudian manajemennya nggak terpisah, Mbak, tetap satu. Tetap satu ya. Karena dari SDM juga memang sudah ready gitu sudah ya, ready untuk melayani sendiri. Jadi ini pas sekali ada alokasi dana yang bisa untuk membantu fasilitasi lebih lengkap ya dokter ya. Demikianlah gitu. Memang jadi gayung bersambut gitu ya. Betul, jadi betul. Kami sebagai juga kemudian mendukung kerjanya Bapak Gubernur kan gitu ya, mendukung programnya Bapak Gubernur. Ketika kemudian tidak ada lagi kemudian kemampuan pembiayaan tidak bisa memenuhi kebutuhan kami dan kemudian dana IS datang itu kan. Jadinya yang penting program gubernur itu tercapai. Kemudian kalau dari master plan Rumah Sakit Jiwa Gracia sendiri ini, yang apakah semuanya tercover dari Danais atau prosentase seperti apa nih dokter? Jadi master plan itu kan 20 tahun Mbak. Terus kemudian diturunkan menjadi rencana strategik bisnis 5 tahunan. 5 tahunnya. Setelah 5 tahunan terus kemudian adalah rencana kerja 1 tahunan kan itu. Nah 5 tahun pertama ini kami itu temanya itu adalah transformasi pelayanan kesehatan menuju Gracia lebih baik. Bertransformasi, tadinya masyarakat kenal Gracia sebagai hanya rumah sakit jiwa, bertransformasi bisa melayani di luar kasus-kasus jiwa gitu loh. Kemudian itu sudah tercover sebetulnya 5 tahun pertama sesuai rencana gitu ya Mas Haris. Sesuai sudah kami rencanakan sampai di 2026-2027. Nanti tahap kedua kami akan menyusun lagi di akhir 5 tahun pertama menyusun rencana strategik bisnis 5 tahunan di Rumah Sakit Gracia gitu. Apakah kemudian dibiayai oleh Danais atau tidak, nanti kita akan lihat kemudian urgensinya, kemudian keluarannya gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya, dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Tadi Pak Aris belum ada pertanyaan sama sekali ya. Habis ini kita sampaikan pertanyaan pada Pak Aris, dan juga Anda boleh ikut bergabung kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan juga. Ada saran boleh telepon kami di 4477 666. Sing diuji. Dalam semangat memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN ULP Banjarnegara menyambangi SMK Negeri 1 Sukoharjo Wonosobo untuk menggelar edukasi kelistrikan. Selain mengedukasi tentang manfaat dan bahaya listrik, para Serikandi turut memperkenalkan aplikasi PLN Mobile dan fitur catat meter mandiri Swakem. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan listrik dan membiasakan generasi muda untuk memanfaatkan layanan digital PLN secara cerdas. Pagi hanya di RPTV. Ya, kembali bersama kami dalam obrolan pagi. Kami masih mengangkat tema merawat jiwa menjaga tradisi istimewa. Bagi pemirsa dan juga sahabat istimewa yang akan ikut bergabung, mungkin akan menyampaikan, mungkin ada satu masukan terkait dengan layanan di Rumah Sakit Jiwa Gracia atau terkait dengan bagaimana transparansi pengelolaan Danais. Monggo silahkan, ada Pak Aris dan juga ada Direktur RSJ Gracia juga bersama dengan kita. Anda boleh telepon di 4477 666. Saya lanjut ke Pak Aris sekarang. Bapak, kalau tadi kan Pak Aris menyampaikan bahwa alokasi Danais untuk bidang kesehatan kan memang masih belum seperti yang lain, misalnya untuk yang budaya dan sebagainya Bapak ya. Ini kan ada porsi yang dialokasikan untuk Rumah Sakit Jiwa Gracia dan ada target
untuk yang tahap pertama ini akan berlangsung hingga tahun 2027 ya, lebih kurang ya Bapak ya. Nah ini untuk alokasi sendiri ini prioritasnya seperti apa sih Bapak untuk layanan kesehatan itu selain Rumah Sakit Jiwa Gracia, mungkin apakah juga dipetakan di SRS yang lain? Jadi kami memang berkaitan dengan konsentrasi untuk rumah sakit itu di Rumah Sakit Gracia, karena pembiayaan untuk membuat rumah sakit itu tidak sedikit Mbak Isa. Sedangkan di kami ini juga masih mempunyai PR untuk mengalokasikan di tempat-tempat yang lain. Sehingga beberapa Bapak Ibu dari direktur rumah sakit yang lain memang pernah menghubungi kami juga. Tetapi kami sampaikan bahwa kami konsentrasinya di Rumah Sakit Gracia dulu. Tapi kaitan dengan yang di luar, kaitan dengan di luar rumah sakit, tentu pembiayaan tetap dialokasikan. Misalnya saja berkaitan dengan pengobatan tradisional, kemudian penyiapan berkaitan dengan lumbung Mataram juga sekarang ini juga coba kita sinkronkan kaitan dengan bahan baku, tetapi memang untuk kaitannya dengan pengobatan yang berbeda. Jadi dengan pengobatan tradisional ini kami mencoba untuk kemudian berbuat sesuatu di bidang kesehatan. Jadi memang alokasinya tetap kita akan coba jaga untuk yang di Rumah Sakit Gracia, sedangkan kalau yang lain ya semoga jadi perhatian pemerintah pusat juga. Kalau itu menjadi bagian perhatian pemerintah pusat, alokasi dana S itu dinaikkan, saya yakin juga itu bukan hal muskil, yang lainnya pun juga akan mendapatkan, karena beberapa rumah sakit dari Kulon Progo sudah bertanya, kota juga sudah bertanya, kemudian yang ada di Gunung Kidul juga sudah bertanya, boleh nggak kami menggunakan dana IS. Tapi kalau kaitan rumah sakit, kami tekankan bahwa saat ini kami konsentrasi di Rumah Sakit Gracia, karena ini PR yang luar biasa. Apalagi kalau pertanyaan ke Mas Dokter tuh benar Mbak, karena apa? Karena kan selama ini kan orang mengetahui tentang Rumah Sakit Gracia itu peruntukannya kan tidak seperti yang sekarang kita rancang. Betul. Tapi kalau sekarang ini kan berbeda. Nah, dengan berbeda ini tentu harapan kita juga semakin banyak yang kemudian dipromosikan pada masyarakat. Dan kami atas izin Ngesot Dalem juga berusaha optimal untuk kemudian menjaga marwah dari adanya dana IS yang ada di Yogyakarta. Itu kalau untuk sistem kontrolnya seperti apa Pak Aris? Kemudian Pak Aris juga atau dari Panirati apakah juga mengamati gitu sejauh ini perkembangannya layanan seperti apa, masyarakat apakah sudah mendapatkan impact yang positif? Jadi kami ini kan lembaga yang kemudian di situ ada perencana dan ada monefnya. Ya, izin kita terima telepon dulu Pak Aris. Selamat pagi RBTV. Selamat pagi. Bapak Sinten Jehunika? Laras iya, dengan Bapak siapa? Pak Yuli Bantul. Pak Yuli, monggo, apa yang akan ditanyakan Bapak? Silakan Pak Yuli, ada yang akan disampaikan kepada narasumber kami? Ini ada saya punya adik. Halo. Iya. Ya, silakan Pak Yuli, pripun Bapak? Adik ipar. Gimana Pak Yuli, adik iparnya gimana Pak? Itu sudah kakak sendiri, tapi dia kan gangguan jiwa. Baik. Kemudian gimana Pak Yuli? Itu sering meresahkan warga perumahan tempat saya tinggal. Di kawasan Bantul nggih Bapak nggih? Ya, ada lagi Pak Yuli yang akan disampaikan Bapak? Itu terus bagaimana cara penanganannya? Baik. Apakah bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa? Oke. Agam KTP-nya Bantul. Baik Pak Yuli. Itu saja Bapak. Baik, terima kasih Pak Yuli dari Bantul sudah bergabung dengan kami di obrolan pagi. Nanti boleh ditanggapi juga oleh dokter, jangan khawatir Pak Yuli tetap akan ditanggapi. Monggo mungkin boleh direspon dulu sebelum saya kembali terkait dengan monef ke Pak Aris. Monggo dokter. Ngapunten lho. Siap. Baik Pak Yuli. Jadi kalau memang
disimpulkan bahwa orang tersebut meresahkan. Ketika kemudian gangguan jiwa dan kemudian dampaknya meresahkan, baik itu orang di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya, itu sebetulnya sudah ada indikasi rawat inap. Silakan Pak Yuli diantar ke Rumah Sakit Jiwa Gracia. Kalau kemudian dia tidak memiliki kartu jaminan pelayanan kesehatan, tidak punya kartu Indonesia Sehat, kemudian lapor saja ke petugas pekerja sosial kecamatan. Nanti dari pekerja sosial masyarakat kecamatan akan memintakan surat jaminan kepada dinas sosial. Nah itu terus kemudian yang penting pasiennya masuk dulu ke Gracia. Kalau kemudian tidak ada sarana untuk mengantar pasien tersebut, panjenengan bisa telepon Dinas Kesehatan Bantul. Karena di Dinas Kesehatan Bantul itu punya layanan namanya emergency services ya, emergency social services. Itu silakan 119. Jadi ditelepon aja 119 dan kami sudah melatih semua petugas di emergency services ini bagaimana kemudian menangani dan kemudian mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa. Maka ambulan yang digunakan meskipun itu tidak khusus untuk gangguan jiwa, dengan kami sudah melatih itu bisa diantar oleh ambulannya 119. Atau di kelurahan juga punya namanya ambulan desa. Silakan aja minta tolong ke desa untuk diantarkan ke sana. Atau kalau nggak punya juga, partai politik juga punya ambulans. Jadi bisa minta tolong partai politik itu terus kemudian mengantarkan ke Gracia. Masyarakat Bantul tidak halangan untuk mengakses pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Gracia, Pak. Karena wilayah operasi Rumah Sakit Jiwa Gracia itu adalah daerah istimewa Yogyakarta, sak provinsi. Jadi silakan ya Pak Yuli ya. Ya, terima kasih dokter sudah menanggapi. Terima kasih Pak Yuli, semangat, tadi bisa menghubungi 119 ya. Semoga sehat semua, pokoknya satu keluarga. Lanjut saya terkait dengan pembiayaan Danais ini, monitoring dan juga evaluasi seperti apa Pak Aris? Jadi di kami ini ada 5 bidang yang menangani tentang keistimewaan selain ada Ibu Sekretaris ya. Dari 5 bidang itu yang 4 itu perencana agak khusus. Jadi misalnya perencana kaitan dengan tata ruang yang kebetulan kita karena kaitan SRS maka ada Mas Kabid namanya Mas Nur Ewan di sana. Nah di Mas Nur Ewan itu mempunyai kasih yang merencanakan dan mengendalikan. Jadi mereka juga selalu memonef berkaitan dengan aktivitas. Kemudian di samping itu juga kami memiliki kabid, kepala bidang perencanaan dan pengendalian yang khusus. Jadi untuk hal yang sangat khusus yang menurut kami itu menjadi bagian programnya STAR-nya Ngerso Dalem, Bapak Gubernur, ini tentu teman-teman kami yang lain juga akan berperan di sana untuk memonef berkaitan dengan aktivitasnya. Jadi monef kami ini double-double, Mbak. Jadi di lingkup bidangnya juga ada, kemudian yang khusus untuk yang lebih besar kaitan STAR-nya Ngerso Dalem juga kemudian kami monef. Maka kemudian aktivitas yang berkaitan dengan di Gracia pun juga menjadi bagian yang kami coba untuk selalu untuk memonitor dan evaluasi. Kami misalnya mendengar, misalnya saja kami mendengar ini sudah ada pemenang lelang tapi masih ada proses. Nah ini kami masih akan bertanya sampai di mana? Karena di Danais itu kebetulan kami ini masih diberi kesempatan ada perubahan 1, perubahan 2. Yang namanya perubahan 1 itu kami harus mempelajari aktivitas apa yang jalan maupun yang tidak jalan. Sehingga itu menjadi bagian. Dan kalau kaitan dengan kesehatan ini pun juga kami, kalau untuk tadi kami sampaikan kalau rumah sakit kan besar Mbak anggarannya. Tapi yang bukan yang besar-besar, yang inovasi itu kita biaya juga. Nanti bisa dipersani juga, misalnya saja ada Halo Bangganya teman-teman puskesmas yang ada di Bantul. Ada juga di Sentolo itu mereka yang kebetulan difabel difasilitasi juga, ada Bu kepala puskesmas yang konsentrasi sana, itu juga kita biayai, tapi kaitan inovasi Mbak. Jadi bukan pembangunan fisik, bukan fisik ya. Tapi inovasi. Artinya memang proses-proses ketika kemudian memonef ini akan memunculkan perencanaan. Jadi kita memperbaiki perencanaan. Kalau memang belum sempurna ya itu yang kemudian kami coba sempurnakan. Kalau masyarakat ingin mengetahui ini alokasi Danais itu kemana saja, itu bisa akses kemana Pak Aris? Jadi kalau untuk aksesnya kami ini kan sebenarnya masuk di aplikasi sama di APBD ya. Jadi
jangan kemudian ngendika bahwa Danais itu di luar APBD. Jadi Danais itu bagian dari APBD. Ada kalau kemudian memenuhi ada Sengguh namanya. Aplikasi Sengguh itu yang bisa diakses oleh masyarakat. Tetapi kalau kemudian ingin sebetulnya aktivitas yang betul-betul nyata seperti apa, kami siapkan ada 2 YouTube. Satu YouTube namanya Paninado Keistimewaan. Dua, YouTube Regol Bergodo Tenggina. Nah, di YouTube itu nanti Bapak Ibu bisa mirsani penggunaan dana seperti apa. Nah, kalau memang kemudian ada yang perlu didiskusikan, kami dan teman-teman siap. Dan kami pun juga selalu kami sampaikan bahwa teman-teman kami, alhamdulillah saya dikasih teman-teman yang luar biasa. Sehingga jam 4 itu belum pulang itu sudah biasa gitu ya. Sehingga menurut kami memang kami harus menyempurnakan program kegiatan yang sudah kami jalankan kalau memang belum sesuai keinginan dari masyarakat. Mantap. Nanti kami lanjut lagi untuk ngobrol untuk Anda pemirsa, jadi pastikan bersama dengan kami. Masih ada satu segmen berikutnya. Kita akan kembali di obrolan pagi usai jeda berikut. Salam kabar Jogja. Halo selamat pagi saudara. Apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali kabar Jogja. Menyajikan variasi berita yang berkualitas, berbalut dengan inspirasi dan informasi yang dirangkum secara update dan terpercaya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Bersama saya Novi Putra yang bertugas, 30 menit ke depan akan kita sajikan untuk menemani aktivitas pagi Anda, Kabar Jogja, setiap hari pukul 6:30 pagi, hanya di RBTV. Ya, Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Pemirsa, monggo silahkan jika mau bergabung. Masih ada satu mungkin ya, bisa kami terima di 4477666. Saya bersama dengan Panel Radiopati, Pak Aris, dan juga Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia. Kita bersama dengan Dr. Ahmad juga. Kita masih akan melanjutkan membahas mengenai merawat jiwa, menjaga tradisi istimewa. Nah, saya ke Dr. Ahmad ini. Tentunya kan ada komitmen juga dari Rumah Sakit Jiwa Gracia kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, terutama setelah ada fasilitasi dari Danais, ada pembangunan, ini seperti apa kemudian? Ya, tentunya kami komitmen setelah kemudian memperoleh bantuan atau memperoleh dukungan dari Danais. Jadi ada hal-hal yang kemudian dibiayai oleh Danais, ada hal-hal yang kemudian juga dibiayai oleh rumah sakit sendiri. Nah, sarana fisik itu sudah Danais, baik itu gedung, kemudian alat-alat kesehatan. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana memperluas informasi kepada masyarakat bahwa Gracia sekarang sudah berubah. Gitu ya. Nah, itu dibiayai oleh rumah sakit. Kami terus terang saja di 2025 mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kemudian menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Nanti tanggal 15 Mei ini kita akan melaksanakan pertemuan namanya Temu Pelanggan, Mbak. Temu Pelanggan itu nanti kita akan menginformasikan layanan-layanan baru, baik kepada stakeholder yang ada di Kepanewon Pakem dan kecamatan atau Kepanewon sekitarnya, dan juga adalah perguruan tinggi dan masyarakat. Kemudian kami bermitra juga dengan media, itu kami minta untuk bisa diberitakan terus-menerus. Di samping sosial media yang kami miliki, YouTube kami coba dilihat, YouTube, Instagram itu ya. Saya pernah dikatakan, wah Instagramnya Gracia cukup aktif ya, ya harus. Jadi setiap informasi, setiap ada kegiatan di Gracia, itu harus kemudian di-upload atau diunggah, baik itu di YouTube ataupun di Instagram, sehingga masyarakat itu tahu. Dan kami juga dengan senang hati mengunggah juga keluhan-keluhan masyarakat, gitu. Dan kami respon terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat, misalnya dari Google Review. Betul. Itu saya sudah menetapkan cut off point untuk penyelesaian itu kurang dari 24 jam. Jadi kalau ada misalnya Google Review mengatakan pelayanan farmasinya lama ya, minimal kami akan menjelaskan kenapa pelayanan farmasi di Gracia itu lama, gitu.
Ya, nggak semua obat yang siap ya. Ada yang harus diulek dulu sambelnya berapa dan sebagainya. Jadi kalau, ada prosesnya ya. Kalau obat-obat untuk gangguan jiwa itu kan beberapa obat dijadikan satu. Betul. Resep khusus juga, resep khusus, racikan dan itu ya. kan pengobatan kronis sebulan diberikan. Sehingga itu perlu proses. Tidak bisa obat itu setelah digerus diberikan puyer gitu, nggak bisa, harus dalam bentuk kapsul. Kami sudah berusaha mencari mesin pembuat kapsul itu, adanya itu adalah untuk industri besar. Kalau untuk rumah sakit yang misalnya kemudian kita membuat kapsul kurang dari 10.000 kapsul dalam sehari itu, kapasitas mesin yang di bawah 10.000 itu belum ada. Kalau ada langsung kita beli untuk buat itu untuk menjawab keluhan masyarakat. Jadi responnya kami begitu. Di samping itu terus kemudian setiap pasien yang sudah pulang dari perawat inap, dari rawat itu kita ambil declare-nya untuk kemudian adalah survei kepuasan pelanggan. Dan juga itu kita unggah juga supaya kemudian masyarakat tahu. Jangan takutlah masuk ke Gracia, karena Gracia itu bukan, sekarang pelayanannya bukan khusus gangguan jiwa toh. Nah, IGD dual function itu pintu masuknya terpisah, Mbak. Oke. Dari sebelah barat itu gangguan jiwa, dari sebelah selatan itu yang non jiwa. Jadi nggak terganggu gitu. Dan juga alurnya setelah ditangani di IGD perlu rawat inap juga sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri gitu. ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Iya, iya. Ini layanan yang sangat istimewa dan perlu untuk terus dipublikasikan kepada masyarakat ya. Karena kan berarti masih banyak juga yang belum tahu ya dokter ya dengan hal ini ya. Ya, tapi kalau dilihat dari saya jumlah, nggak bisa menjawab, banyak yang belum tahu atau malah sudah banyak yang tahu. banyak yang sudah Saya tahu. mengundang aja RBTV gitu ya, silakan kemudian nanti hospital tour ke Gracia, kita akan lihat bagaimana kemudian pelayanan di Gracia, khususnya adalah pelayanan IGD-nya. Ini kan pasti juga dari Rumah Sakit Jiwa Gracia terus mengikuti perkembangan bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain melihat dari feedback yang disampaikan, review dan sebagainya, apa yang menjadi mungkin standar untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ini, dokter? Sebagaimana diamanahkan di dalam misi Rumah Sakit Jiwa Gracia, memberi pelayanan yang berkualitas dan menjamin keselamatan pasien. Bagaimana kemudian menjamin keselamatan pasien? Bahwa pelayanan kami semuanya berdasarkan standar terkini. Dalam membuat standar terkini ini tentunya adalah rujukannya itu adalah evidence based. Mbak. Jadi kami siap di audit, dan Rumah Sakit Gracia itu adalah sudah rumah sakit terakreditasi paripurna loh, bintang 5. Dan itu yang mengakreditasi adalah lembaga yang terakreditasi. Jadi kami memang betul-betul pelayanannya itu satu, kemudian adalah terstandar sesuai dengan standar terkini. Yang kedua, kami menjamin keselamatan pasien. Gitu. Oke, kemudian Pak Aris, kalau terkait dengan fasilitasi untuk Rumah Sakit Jiwa Gracia ini, apakah sudah sesuai dengan plan atau nanti akan ada perubahan juga, nanti melihat mungkin dari monitoring evaluasi akan ada perubahan gitu? Ya tentu bagian diskusi Mbak, karena awalnya juga dengan Mas Direktur ini kalau pengennya kan semua langsung terbiayai gitu ya. Tetapi kan kita juga melihat bahwa ya ada pembuktian-pembuktian dulu, kemudian juga tingkat kebutuhan masyarakat di lingkungan di sana itu apa betul-betul atau tidak. Ya, betul. Makanya data itu menjadi bagian, dan data ini menjadi juga jawaban ketika kemudian kita merencanakan untuk yang berikutnya. Tetapi secara konsep master plan kita sudah bersepakat bahwa ini seperti ini, tapi tahapan untuk berjalannya selain kemudian karena kapasitas anggaran yang akan datang juga, kami juga tentu akan melihat dari aktivitas yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan di komponen itu pun juga masukan-masukan, karena misalnya kami yakin bahwa kaitan dengan membangunnya itu bisa kita lakukan, tapi kemudian ada yang mengatakan SDM-nya gimana. Nah ini kan harus kita jawab semua, sehingga orang yang ragu-ragu terhadap SDM yang ada di sana itu menjadi tidak ragu-ragu lagi, dan kami pun ketika kemudian mengalokasikan lebih besar lagi, itu juga tidak ada keraguan di antara kami dan tentu dengan teman-teman di Gracia. Ada yang akan ditambahkan mungkin dokter? Ya, terkait SDM, ini saya respon dengan Mas Aris, karena kami komit. Satu hal yang memang kemudian menjadi tadinya gitu ya, menjadi salah satu salah satu yang memang harus direspon, dijawab agar kemudian ini tidak menjadi halangan. Jadi rumah sakit jiwa berubah menjadi rumah sakit non jiwa. Bagaimana SDM-nya? Kami di dalam master plan itu juga dalam 5 tahun ini sudah merencanakan untuk menyekolahkan dokter-dokter kami untuk memenuhi kebutuhan SDM. Perawat-perawat kami sudah. Jadi misalnya perawat IGD atau perawat ICU sudah kami kirim ke Sarjito untuk magang.
Dan kami terus kemudian bidan misalnya, kami juga merekrut bidan itu gajinya itu dari dana BLUD, dari dana rumah sakit. Kenapa IGD-nya perlu bidan? Memang betul. IGD di rumah sakit yang non kekhususan itu harus bisa melakukan PONEK namanya. PONEK, PONEK. Apa itu, Dok? Pertolongan obstetri neonatologi emergensi komprehensif. Jadinya komprehensif itu harus ada bidan, harus ada dokter obskin, harus ada dokter anestesi gitu. Itu sudah kami siapkan. Nah, sekarang 4 besar itu kami sudah sekolah semua. Tinggal 2 yang belum pulang, bedah sama obskin. Anestesi sebentar lagi. Itu jawaban kami kepada Mas Haris, kami udah nyekolahkan loh, Mas. Itu berarti juga ada penambahan SDM juga tadi ya, dokter ya? Bukan, ada dari dokter-dokter umum. Oh, dari dokter umum. Dari dokter umum kita seleksi, sekolah gitu kan. Satu itu. Kedua kemudian Rumah Sakit Jiwa Gracia itu masuk ke dalam kerjasama namanya AHS. AHS itu program khusus dari Universitas Gadjah Mada. AHS itu adalah Academic Health System. Bagaimana institusi pendidikan bisa membantu institusi pelayanan kesehatan. Mereka punya sumber daya kan. Nah, kami sudah ada Memorandum of Understanding, bahkan juga PKS. Ketika kemudian sarananya siap, misalnya kamar operasi ya Mas Haris, UGM itu, Fakultas Kedokteran itu sudah bersedia menandatangani akan mengirimkan namanya residen post chief. Jadi residen itu adalah orang atau mahasiswa atau dokter yang sekolah ngambil spesialis. Tahapan terakhir itu namanya chief. Dia sudah selesai itu, jadi tinggal dilantik atau tinggal disumpah jadi spesialis. Itu dikirim ke Gracia, itu sudah ada. Makanya saya sudah bolak-balik. Loh, itu pernah gagal loh, kata orang di Rumah Sakit Wates. Iya betul. Tapi kan ini direkturnya Rumah Sakit Gracia sahabat istimewanya UGM juga gitu ya Mas. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah saat ini di Fakultas Kedokteran itu yang jadi dekan, wakil dekan itu kan masih pernah satu frame dengan kami. Begitu mereka melihat Gracia seperti itu, luar biasa responnya. Bahkan sekarang Rumah Sakit Jiwa Gracia itu menerima stase residen jiwa. Jadi residen jiwa itu sudah stase ke Rumah Sakit Jiwa. Imbal baliknya begitu. Jiwanya Gracia itu kan varian kasusnya banyak. Pasiennya banyak. Mbok kami titip residen, silahkan saya bilang. Tapi besok jangan jiwa tok gitu ya. Anak, bedah, kebidanan silakan juga membantu kami di dalam pelayanan. Jadi insya Allah kalau ini memang kemudian on the track terus, kami bisa menjawab harapan-harapan baik dari Bani Radio ataupun pemerintah DIY dan masyarakat. Ini harapan kedepannya seperti apa nih kalau dari dokter sendiri? Harapan kedepannya adalah bahwa nanti di 2027 paling lambat Rumah Sakit Jiwa Gracia itu sudah bisa merawat pasien-pasien bukan yang jiwa, lahiran, apalagi Mas, patah tulang, penyakit dalam, hipertensi, baik yang sedang maupun yang berat. Kalau yang ringan dia rawat jalan gitu. Di 2027. Kalau 2026 sarannya selesai. Kalau 2027 selesai sebagian, insya Allah 2028. Harapannya begitu. Baik, siap. Saya geser ke Pak Aris. Monggo Pak Aris, kalau ada yang disampaikan juga kepada pemirsa dan juga kita simpulkan diskusi kali ini, silakan. Jadi kalau harapan kami tentu bahwa Rumah Sakit Gracia ini dengan kemudian ada fungsi yang harus dioptimalkan dengan cara berbeda ini, harapan kami bisa betul-betul membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk mengikuti mesejahterakan masyarakat yang ada di sekitar sana. Yang kedua, sebenarnya kalau mau jujur, DIY itu punya rumah sakit umum daerah nggak, Mas Dokter? Nggak punya. Itu yang jadi catatan kedua sebenarnya. Jadi bahwa kita itu belum DIY, pemerintah DIY-nya itu belum punya. Dan kami berharap betul berkaitan itu juga melayani Bapak Ibu yang terutama yang sudah pensiun dari Pemda DIY itu juga menjadi bagian prioritas yang nanti dilayani oleh Bapak Ibu yang ada di Gracia. Harapan kami itu, Mbak. Ya, luar biasa sekali. Dan demikian tadi pemirsa perbincangan kita kali ini bersama dengan dua orang tamu kami. Sahabat Istimewa juga sudah menyimak dengan detail ya seperti apa ini upaya dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Memang istimewa dan nice-nya alokasinya untuk masyarakat kembali pemirsa, bukan kemana-mana. Ya kalau memang ada yang mau
ikut gathering nanti ya, atau ingin tahu seperti apa perkembangan Rumah Sakit Jiwa Gracia sekarang, boleh cek di akun Instagramnya atau datang ke sana. Kalau mau berobat, mau kontrol kesehatan bisa, karena melayani untuk umum juga ya dokter ya. Sudah siap pokoknya. Baik, sekali lagi Pak Aris matur nuwun, dokter juga terima kasih sudah hadir, sehat selalu. Dan demikian tadi perbincangan kita kali ini pemirsa, terima kasih telah bergabung. Saatnya saya sudah pamit, selamat siang dan sampai jumpa.